Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Balik lagi sama gue, Indo. Gue doain kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua buat ngebahas sesuatu yang super spesial. Sesuatu yang bisa bikin hari-hari kita jadi lebih berkah, lebih positif, dan insya Allah lebih lancar rezekinya. Penasaran kan? Yap, kita bakal ngebongkar tuntas 6 fakta menarik tentang sholat duha yang mungkin banyak dari kita belum tahu atau sering lupa. Ini bukan cuma soal ibadah biasa guys. Sholat duha itu punya banyak banget rahasia dan keutamaan yang luar biasa. Dari mulai waktu terbaiknya, jumlah rakaatnya, sampai keajaiban-keajaiban yang bisa kita dapetin kalau kita rutin ngelakuinnya. Gue yakin, setelah nonton video ini, pandangan kalian tentang sholat duha bakal berubah. Kalian bakal lebih semangat lagi buat ngelakuinnya setiap pagi. Ini investasi akhirat sekaligus booster buat dunia kita loh. Serius, ini penting banget buat kita semua. Jadi, jangan kemana-mana, siapin cemilan, fokus, dan tonton video ini sampai habis ya. Jangan di-skip-skip, karena setiap poinnya itu penting banget dan nyambung satu sama lain. Gue udah siapin penjelasannya secara lengkap dan seru biar gampang dimengerti. Yuk, kita sama-sama belajar dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Langsung aja kita masuk ke fakta yang pertama. Siap! Oke, fakta pertama yang harus kita tahu. Ini basic banget tapi sering banget jadi pertanyaan. Kapan sih waktu yang pas buat sholat duha? Nah, dengerin baik-baik ya guys. Waktu sholat duha itu dimulai sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit. Gampangnya, pas matahari udah naik kira-kira setinggi tombak. Tapi, ada yang namanya golden time, atau waktu paling afdol buat ngelaksanainnya. Waktu terbaik itu adalah ketika matahari sudah mulai terasa panas visa, tapi belum terlalu terik menyengat. Biasanya ini sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Para ulama menjelaskan, waktu ini adalah saat di mana anak-anak unta mulai kepanasan dan bangkit dari tempat duduknya. Ini jadi simbol kalau di waktu itulah kita bangkit menghadap Allah di saat banyak orang lain mungkin lagi sibuk-sibuknya memulai aktivitas dunia. Jadi jangan sampai kelewat ya. Waktu duha ini panjang, berakhir sesaat sebelum masuk waktu sholat zuhur. Tapi, kalau mau dapat yang paling utama, usahain di jam-jam emas tadi. Catat ya guys, jangan sampai sholatnya kesiangan atau malah terlalu pagi. Lanjut ke fakta kedua. Ini juga sering ditanyain bro. Sholat duha itu berapa rakaat sih sebenarnya? Oke, gue jelasin simpelnya. Sholat duha itu fleksibel banget guys. Jumlah rakaat minimalnya adalah 2 rakaat. Jadi kalau kalian lagi sibuk banget atau baru mau mulai membiasakan diri, cukup dengan 2 rakaat aja itu udah sah dan udah dapet pahalanya. Luar biasa kan? Cuma butuh waktu beberapa menit, tapi keutamaannya besar banget. Ini udah jadi awal yang sangat baik. Nah, kalau maksimalnya gimana? Sebagian besar ulama berpendapat nggak ada batasan maksimal yang pasti. Tapi yang paling umum dan dianjurkan berdasarkan hadits adalah 8 rakaat atau 12 rakaat. Dikerjakan dengan salam setiap 2 rakaat. Jadi kalian bisa ngerjain 2, 4, 6, 8, atau bahkan 12 rakaat. Semakin banyak, insya Allah semakin banyak juga keutamaannya. Tinggal disesuaikan aja sama waktu dan kemampuan kalian. Jangan dipaksa. Yang penting itu konsisten atau istiqomah. 2 rakaat setiap hari itu jauh lebih baik daripada 12 rakaat tapi cuma sebulan sekali. Paham ya? Siap! Ini dia bagian yang paling bikin semangat. Fakta ketiga, keutamaan sholat duha. Guys, ini bukan main-main. Salah satu keutamaan yang paling dahsyat dari sholat duha adalah, seperti yang disebutin dalam hadits, bisa mencukupi kewajiban sedekah untuk seluruh sendi di tubuh kita. Bayangin, di tubuh kita ini ada 360 sendi, dan setiap harinya kita wajib bersedekah untuk setiap sendi itu sebagai bentuk rasa syukur. Berat kan kedengerannya? Tapi, dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha, itu semua sudah tercukupi. Masya Allah. Nggak cuma itu guys, orang yang rajin menjaga sholat duhanya akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Siapa yang nggak mau coba? Ini investasi jangka panjang yang hasilnya permanen di akhirat nanti. Selain itu, sholat duha juga disebut sebagai sholatnya awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang taat dan kembali kepada Allah. Dengan rutin duha, kita dicatat sebagai hamba yang taat. Dan yang nggak kalah penting, sholat ini bisa jadi sarana penggugur dosa-dosa kita, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan.
Jadi, kurang apa lagi coba? Keutamaannya, paket lengkap banget. Fakta keempat, setelah kita selesai sholat, ada senjata pamungkas yang bisa kita gunakan, yaitu doa khusus setelah sholat duha. Mungkin banyak yang udah hafal, tapi gue mau ingetin lagi betapa dahsyatnya doa ini. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi sebuah pengakuan total akan kebesaran Allah. Kita mengakui bahwa segala keindahan, kekuatan, perlindungan, dan cahaya itu semuanya milik Allah. Ini adalah bentuk kerendahan hati kita di hadapan Sang Pencipta. Dalam doa itu kita memohon, "Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika masih di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah." Ini doa yang lengkap banget guys. Kita minta kelancaran rezeki dari segala arah dengan cara yang halal dan berkah. Jadi, setelah sholat, jangan buru-buru bangun. Luangkan waktu sejenak, angkat tangan kalian, dan baca doa ini dengan penuh penghayatan. Rasakan setiap katanya. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. Kita masuk ke fakta kelima yang nyambung banget sama poin ketiga tadi, yaitu sholat duha sebagai pengganti sedekah. Gua mau perdalam lagi soal ini, karena ini keren banget konsepnya. Coba kita pikirin, setiap pagi kita bangun, setiap sendi di tubuh kita, dari jari tangan, siku, lutut, sampai tulang belakang, semuanya berfungsi dengan baik atas izin Allah. Nah, sebagai rasa syukur, kita dianjurkan untuk bersedekah untuk setiap sendi itu. Total ada 360 sendi, berarti kita harus melakukan 360 kebaikan setiap hari. Mungkin kita mikir, wah, berat banget ya. Tapi Islam itu agama yang memudahkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi, sholat duha ini adalah bentuk sedekah paling simple dan paling powerful. Ini bukan berarti kita jadi nggak perlu sedekah materi lagi ya, bukan. Tapi ini adalah solusi bagi kita untuk memenuhi kewajiban syukur harian kita dengan cara yang sangat mudah diakses oleh siapapun, kaya atau miskin. Ini bukti kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hambanya. Dan ini dia fakta terakhir, fakta keenam, yang paling sering jadi motivasi banyak orang sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki. Ini bukan mitos atau sugesti doang guys. Ada hadits qudsi di mana Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lelah untuk beribadah kepadaku dengan mengerjakan sholat 4 rakaat pada awal siang. Niscaya akan aku cukupkan bagimu pada akhir harinya." Jaminan langsung dari Allah. Kurang yakin gimana lagi coba? Maksudnya dicukupkan itu luas banget. Bukan cuma soal uang, tapi bisa berupa kesehatan, ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, dihindarkan dari masalah, dan berbagai bentuk rezeki lainnya yang gak ternilai. Dengan memulai hari dengan berkomunikasi sama Sang Pemberi rezeki, kita seolah-olah lagi bilang, "Ya Allah, aku memulai hariku dengan mengingatmu, maka aku serahkan segala urusanku padamu." Ini adalah kunci utama untuk membuka keran-keran rezeki yang mungkin selama ini tersumbat. Jadi, kalau lagi ngerasa rezeki seret, coba deh cek lagi sholat duha kita. Nah, itu dia tadi, 6 fakta super menarik tentang sholat duha. Gimana? Makin semangat kan buat ngamalinnya? Gua harap banget video ini bisa jadi pengingat buat diri gue sendiri, dan juga buat kalian semua. Jangan cuma jadi pengetahuan aja ya, tapi yang paling penting adalah aksinya. Yuk, kita sama-sama niatin mulai besok pagi, atau bahkan mulai dari sekarang, untuk coba rutin ngelakuin sholat duha. Nggak usah muluk-muluk, mulai dari 2 rakaat aja dulu, yang penting konsisten. Anggap ini sebagai morning routine spiritual kita. Percaya deh, kalau kita berusaha deketin diri ke Allah di pagi hari, insya Allah seharian penuh urusan kita bakal dipermudah sama Dia. Ketenangan hati, kelancaran rezeki, dan keberkahan hidup itu bonus yang pasti ngikutin. Jadikan sholat duha ini sebagai kebutuhan, bukan cuma kewajiban. Karena kita yang butuh Allah, bukan sebaliknya. Ayo kita saling support, saling ngingetin di kolom komentar, buat terus istiqomah. Siapa yang siap mulai rutin sholat duha? Coba komen di bawah, siap istiqomah. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat dan jadi ladang pahala buat kita semua. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian, biar makin banyak yang dapat manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jadi pribadi yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.